Mega, Maaf Bu, wifi saya hilang. jaringannya Lost putus, connect. Meg. Iya. Kamu udah jelasin sampai mana? Ini Bu, sampai jurnal terdahulu yang kelima. Tadi saya tiba-tiba kok sinyalnya hilang wifi-nya. Maaf Bu. Ya, beginilah kalau jaringan itu harus siap-siap. Kadang-kadang jaringannya di tengah-tengah putus. Iya Bu, Jadi harus hilang Bu harus koneksinya. agak cek-cek lagi. Iya ya Bu. Sudah muncul kah Bu? Oke, coba tadi ya sampai di sini penelitian terdahulu. Iya. Silakan dilanjut. Ya Bu. Untuk yang penelitian terdahulu yang keenam, aktivitas antioksidan dan organoleptik teh daun kelor dengan kombinasi daun jamu biji dengan variasi suhu, pengeringan serta penambahan jahe. Untuk variasi suhunya yang pertama yaitu 55 derajat Celcius, yang kedua 60 derajat Celcius dan juga yang ketiga itu 65 derajat Celcius. Untuk waktunya 2 jam. Untuk proses pembuatan yang dilakukan memetik daun kelor dan juga daun biji, jambu biji, kemudian dicuci, terus dilayukan selama semalam atau 24 jam, pengeringan dengan oven dengan suhu masing-masing 50 derajat Celcius, 60 derajat Celcius, dan juga 65 derajat Celcius selama 2 jam. Lalu ditimbang daun kelor dan juga daun jambu biji yang telah menjadi bubuk, kemudian ditimbang dengan timbangan digital sesuai dengan perlakuan, lalu dikemas dalam kantong celup sesuai dengan perlakuan masing-masing dan juga diberi label dan penyeduhan dengan air suhu 100 derajat Celcius dalam waktu 5 menit. Ini ujinya sama yaitu dengan panelis untuk uji organoleptiknya. Yang ketujuh yaitu pengembangan minuman teh hitam dengan daun kelor moringa olivera sebagai minuman menyegarkan. Nah, ini untuk suhunya hanya 50 derajat Celcius dan juga waktu 2 jam. Untuk prosesnya pembuatan teh ini dilakukan dengan memetik daun kelor lalu dicuci dan juga ditiriskan, selanjutnya dilakukan pengeringan dengan suhu 50 derajat Celcius selama 2 jam. Lalu ditambahkan air dan juga teh hitam dengan formulasi perbandingan 75 banding 5, 80 dibanding 20, 85 banding 15, 90 dibanding 10, dan juga 95 banding 5. Sehingga didapat total berat masing-masing sampel adalah 5 gram. Formulasi tersebut direbus selama 20 menit dengan suhu 80 sampai 90 derajat Celcius, lalu daun teh disaring. Untuk ujinya ini uji organoleptik, diuji beberapa uji mutu hedonik yang terdiri dari parameter warna, aroma, dan rasa, serta uji ranking berdasarkan tingkat kesukaan secara keseluruhan. Untuk yang kedelapan itu berjudul aktivitas antioksidan teh daun kelor dengan variasi lama pengeringan. Untuk suhunya yaitu 60 derajat Celcius. Untuk variasi waktu lama pengeringannya itu 60, 80, 120 menit. Daun kelor dan penambahan rosella segar dicuci lalu ditiriskan, kemudian dilakukan pengeringan sesuai dengan perlakuan, yaitu ada 3 perlakuan dengan menggunakan pengeringan suhu 60, 80 dan juga waktu 60, 80 dan juga 120 menit. Lalu ditimbang, lalu selanjutnya perpaduan antara daun kelor dan juga rosabella bisa disedot sebagai untuk menjadi tekan teh. Untuk yang ujinya ada 2, uji organoleptik dan juga antioksidan. Ujian ini meliputi warna, flavor, rasa, dan juga kesukaan keseluruhan oleh panelis terhadap produk teh daun kelor rosella yang telah dibuat. Untuk uji antioksidannya yaitu menggunakan metode DPPH dengan alat spektrofotometer. Untuk yang terakhir ini uji yaitu yang berjudul uji antioksidan teh kombinasi krokot dan juga
dan daun kelor dengan variasi suhu pengeringan. Untuk suhunya sendiri yaitu ada 3, yaitu 45 derajat Celcius, 50 derajat Celcius, dan juga 55 derajat Celcius. Lalu untuk proses pembuatannya dimulai dengan pembuatan kombinasi teh krokot dan juga daun krokot dan juga daun kelor. Sebelum dibuat, teh terlebih dahulu dilakukan pelayuan dan juga pemotongan, lalu dikeringkan dengan oven variasi suhu 45 derajat, 50 derajat, dan juga 55 derajat dalam kurun waktu 2 jam. Setelah itu dikeringkan dan juga dilakukan pengemasan teh kombinasi krokot dan daun kelor dalam kantung teh celup yang sudah disediakan. Untuk ujinya organoleptik dilakukan dengan 20 orang panelis. Untuk yang diuji yaitu ada warna, rasa, aroma, dan juga daya terima panelis terhadap teh kombinasi yaitu krokot dan juga daun kelor. Yang terakhir yaitu uji antioksidan dilakukan dengan cara seduhan teh celup yang telah diuji dengan metode DPPH dengan alat spektrofotometer UV atau VIS pada setiap perlakuan untuk mengetahui kandungan antioksidan yang ada pada teh kombinasi krokot dan juga daun kelor. Nah, untuk metode penelitiannya yang pertama itu dari berbagai sumber pustaka, merupakan tulisan ilmiah seperti jurnal nasional dan internasional yang telah memiliki standar yang didebatkan oleh website resmi. Yang kedua, tahun sumber pustaka diambil mulai tahun 2010 hingga tahun 2020. Kesesuaian keyword penulisan, keterkaitan hasil penulisan, dan juga pembahasan. Untuk yang ketiga, sumber pustaka berfokus pada penelitian pembuatan teh dari berbagai sumber daun, serta dilakukan penambahan daun melati sebagai kombinasi teh daun kelor. Untuk yang keempat, sumber pustaka pembuatan teh daun kelor harus memaparkan detail dan nilai uji organoleptik meliputi rasa, warna, aroma, dan juga daya terima panelis. Yang kelima, sumber pustaka karakterisasi teh daun kelor harus memaparkan detail dan nilai kuantitatif karakter fisikokimia meliputi kadar air, warna, aroma, daya terima panelis, vitamin C, dan juga kandungan antioksidan. Untuk yang keenam, teh daun kelor yang dihasilkan harus menggunakan metode eksperimen kandungan antioksidan dan juga kualitas uji organoleptik. Sudah, Bu. Oke, Mac, tolong tampilin lagi yang slide metode deh, Mac. Iya, Bu. Ini. Nah, Mac, tadi kan saya juga pesankan, jadi yang di metode ini jangan cuma dikasih info ya terkait ini, tapi yang saya bilang di di email itu loh, Mac. Email kemarin. Jadi kamu juga buatkan tabel. Maksudnya kamu kan jadi gini. Kalau kajian literatur, mereka udah baca yang dari IPB itu kan, yang saya kasih kan? Iya, sudah. Nah, di IPB itu, jadi awalnya kamu harus menentukan dulu. Kamu cari beberapa jurnal itu, kamu nyari data apa saja sih yang kemudian kamu himpun jadi satu. Apalagi kalau dilihat dari yang penelitian pendahuluannya Mega, ini kan ada banyak ya, ada yang dia itu teh dengan daun apa, teh dengan bunga apa, kelor dengan apa gitu kan, macam-macam. Nah, itu harus kamu Mac. Jadi kayak kamu tuh pertama bikin resume tabel ringkasan dulu. Nah, jadi kajian literatur itu kamu harus bikin tabel ringkasannya dulu. Datanya apa saja dari masing-masing jurnal yang mau kamu ambil. Nanti setelah itu dari rangkuman tabel tadi, baru kemudian Mega itu menganalisis, oh jadi kalau bahas daun kelor dijadikan teh itu dari beberapa penelitian itu kayak gini ya prosesnya. Oh karakternya akhirnya warna daun keringnya seperti apa. Oh akhirnya masa simpannya gimana. Oh ekstraknya pakai airnya berapa. Terus misalnya oh manfaatnya antioksidan kah atau apa. Nah itu. Jadi makanya di metodenya Mega juga harus mencantumkan kira-kira ada berapa banyak jurnal yang mau di sintesis namanya.
Terus informasi apa aja yang Mega mau ambil dari masing-masing jurnalnya. Itu Meg. Jadi mau tanya untuk yang jadi harus ada itu Meg. ini untuk yang diambil datanya itu berarti kan dari awal pembuatan sampai hasilnya nanti berarti ya Bu ya. Tidak hanya Iya, kalau kan sampai judulnya Mega di sini terkait awal ya pengeringan, variasi suhu, dan identifikasi pengaruh. Sedangkan kalau ngomong pengaruh itu kan bisa dipengaruh fisiknya, bisa dipengaruh rasanya, atau pengaruh di karakteristik kimia, kayak dia antioksidannya berapakah, atau tiba-tiba proteinnya turun, atau informasi lainnya gitu. Jadi itu harus dibikin oleh kalau skripsi kajian literatur itu dari awal tuh sudah harus ada rancangan mau nyari data apa aja, terus gimana nanti gitu. Yang kalau di Mega yang di bagian apa namanya Word-nya ini kan lagi saya buka nih. Yang di Word-nya ini kan Mega udah sebutin juga ya. Ada judul jurnal. Sebenarnya bukan judul jurnal lebih tepatnya Mega, tapi kalau saya lihat dari hasil penelitian kamu itu juga ada bahan pembuatannya. Jadi bahan pembuatannya si daun kelor itu, si teh kelor itu apa saja, bagaimana suhunya, bagaimana waktunya, terus prosesnya, terus Meg, kalau hanya uji antioksidan sama organoleptik itu kurang. Kayaknya di beberapa jurnal itu pasti juga mencantumkan terkait hasil uji fisiknya. Selain antioksidan, fisik itu misalnya kayak warnanya mungkin ada beberapa. Kamu juga jurnalnya cari yang internasional. Banyak Meg yang internasional sudah bikin. Kalau internasional jangan kelor, ya nggak kenal. Moringalip gitu. Ada Bu kalau yang internasional. Saya searching tadi tuh banyak moringalip gitu. Ada yang beberapa mencantumkan karakteristik itu gitu. Fisik apa Bu, maaf Bu, fisiknya ya Bu ya. Ya kan fisikokimia itu kan adalah fisik, kimia, dan fisikokimia dan fisik dan kimia. Karakter fisik itu termasuk juga misalnya pH, itu juga fisik Mega. Kadar air juga masuk fisik bisa. Kalau kimia tuh selain antioksidan itu yang kayak diproksimat, karbohidratnya kah, lemaknya kah, kalau mungkin ada, kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Tapi kalau lihat identifikasi karakteristik itu pasti muncul semua. Bahkan mungkin ada yang mencantumkan terkait mikrobiologi, misalnya karena pengeringannya nggak bagus, mikrobanya banyak misalnya. Jadi kayaknya kita juga kurang gitu. Iya Bu. Jadi nanti terus yang apa namanya, yang saya ambil datanya itu juga nanti hasilnya yang didapatkan dari penelitian itu ya Bu, nanti dimasukin misal suhu, pengeringan, dan juga nanti misal adanya fisik dan kimianya dari pembuatan teh daun kelor ini ya Bu. Nah, gini Meg, ini juga bedakan. Mega ini kan penelitian terkait kajian literatur ya. Ketika kajian literatur, kayaknya yang poin kamu kan pasti ditanya tujuan penelitiannya ini apa sih. Nah, di skripsinya kamu itu di bagian Word-nya, termasuk tolong diubah di PPT-nya ya. Itu tujuan penelitiannya tuh masih terkait untuk mengetahui variasi waktu dan suhu pengeringan terbaik. Saya yakin kamu sendiri udah nyari kan di 8 atau berapa jurnal kan. Itu kamu nggak bisa menentukan karena masing-masing kan punya penelitian dengan bahan beda-beda kan. Jadi kayaknya kamu meresume ini akan dapat itu. Kira-kira kalau Mega nih melakukan resume terkait teh daun kelor, apa kira-kira manfaatnya atau tujuannya apa kira-kira ilmu yang didapatkan setelah melakukan kajian literatur ini? Sepertinya untuk mengetahui kalau kajian literatur berarti untuk suaranya kecil sekali perbedaan ini Bu, sudah Bu? Oke, terus? Tes. Oke, sudah. Sepertinya untuk perbandingan antar satu jurnal dengan jurnal yang lain untuk menghasilkan apa? Tujuannya penelitian teh daun kelor.
Apanya? Untuk jadi mengetahui perbedaan variasi perbedaan jurnal literatur untuk menghasilkan teh daun kelor. Maksudnya kan berbeda-beda. Nah, itu nanti tujuannya Gimana? untuk Itu kalimatnya bulat bisa loh. Tapi kan. eh tujuannya itu untuk kalau kajian literatur berarti mengklasifikasi jurnal. Kalau yang kemarin yang di pembuatan tahu, ya, yang kemarin saya tunjukin ke Mega ya, yang anak Ya, IPB pembuatan tahu. Di IPB ya, itu disebutkan kan untuk membandingkan lo ya proses pengawetan tahu yang tepat gitu kan. Karena dia memang banyak kan. iya, Nah, Bu. kalau Mega ini apa berarti? Berarti untuk membandingkan variasi suhu dan waktu yang tepat untuk pembuatan teh daun kelor. Hmm, Kurang ya, Bu ya? iya, soalnya Kayaknya. gini loh, Meg. Sebenarnya setelah saya mendengar kamu presentasi juga ya, kalau keseluruhan kalau mungkin ini penelitian yang diuji di lab, ya memang awalnya kan uji di lab, cuman kan akhirnya kita kerjain pustaka ya, jadi agak Iya, gitu loh ketika, nah nanti pertanyaannya kembali lagi juga kalau ini melatihnya ini kok malah, nah melatihnya ini hanya sebagai tambahan flavor kak, tapi kan kamu juga berarti kalau logikanya judulnya daun kelor dan melati, tapi kok kenapa jurnalnya nggak ada satupun yang membahas tentang melati gitu, oh, soalnya malah ya kan di jurnalnya iya, yang kan itu nggak ada yang bahas tentang melati kan. iya nggak ada, Bu. Atau kalau mau ya nanti ketika ya kamu, saya bayangkan sih ketika ini sebenarnya outputnya kamu awalnya kan pengen bikin daun kelor plus sama Teh celup. melatinya Iya, ya, maka kalau perlu ya nanti kamu cari jurnal juga ya terkait melati. Jadi maksudnya walaupun ini belum dilakukan pembuatan teh daun kelor dan daun melati, kamu tuh udah punya gambaran ketika nanti uh, akan jadi produk teh daun kelor dan melati, itu tuh dari informasi jurnal-jurnal tentang pembuatan teh itu rata-rata gimana suhu dan waktunya, baik kalau melati gimana juga rata-rata suhu dan waktunya, terus nanti kira-kira karakter yang dihasilkan produk ini tuh apakah benar punya manfaat untuk kesehatan kah, rasanya gimana kah, karakter antioksidan atau pH-nya apa warnanya gimana, jadi kayak ngumpulin informasi sebanyak-banyaknya gitu, Mac, kajian literatur. berarti kalau misal ada daun melatinya nanti juga cari yang berkaitan dengan daun melati ya, Bu ya, untuk Nah, ini mendapat informasinya saya itu. kembalikan lagi ke Mega. Kalau ini kan Iya, terkait daun kelor dan melati ya. Ya iya, kalau perlu sih ya apa apalagi penelitian teh melati banyak udah. Jadi bisa saling support sih sebenarnya. Tapi kelor juga banyak kok penelitian. Dua produk ini banyak kok pengembangannya. Sudah banyak penelitian dan pengembangannya. iya, Bu, banyak jurnalnya. Tapi gini, Meg, waktu itu pernah nih dengan bimbingan skripsi literatur ini sama angkatannya ini yang bimbingannya Bu yang sekarang. Nanti tak kasih Iya, linknya. Nanti kamu tontonan ini ya, rekaman iya, Bu. rekaman bimbingannya gini. Kamu lihat, jadi memang tahapannya itu setelah menentukan topiknya, kamu kemudian mencari jurnal-jurnalnya. Dari Iya, jurnal-jurnalnya nanti kamu himpun jadi suatu data seperti apa, lalu kamu buat sintesis atau membahas, oh berarti kalau ini begini, jurnal ini dibandingkan dengan ini begini gitu. Kalau suhunya, kalau jurnal ini sama-sama nih pakai kelor, satunya daun apa, tapi suhunya sama, karakternya apa. Nah itu dibandingkan, Matt. Jadi orang tuh setelah kayak kamu kalau habis iya, baca beberapa jurnal kayak punya pengetahuan baru kan, di kepala itu punya iya, pikiran bahwa oh ternyata gini loh. Nah sebenarnya kajian literatur itu jadi kayak ilmunya sudah ada, ilmunya, fakta-fakta dan datanya udah ada udah di ada. banyak juga. Kamu ini di sini tugasnya adalah kayak mensintesis dia,
memberikan suatu resume dan kesimpulan kuat bahwa sebenarnya kalau kita bahas daun kelor sama daun kelor sama bunga melati kalau dijadikan yang namanya produk itu akan begini loh, karakteristiknya akan jadi begini loh, kira-kira oksidannya manfaat gitu. Berarti nggak hanya saya resume ya Bu, nanti dibandingkan dengan jurnal yang sama untuk menggunakan pembuatan teh kelornya itu ya Bu ya. Iya, jadi nggak Ya, hanya meresume, nggak hanya merangkum, tapi kamu banding-bandingkan juga. Jadi kan kalau hanya meresume kan kayak misalnya kamu bikin, oh ya kalau bikin kan pakai daun kelor cepet, kalau pakai daun teh biasa wangi, kalau pakai daun iya. menunggu misalnya pedas misalnya. Kayak gitu tadi Oh iya itu iya. ada kesimpulan. Jadi karakteristik teh yang baik untuk kesehatan teh yang mana, kira-kira nanti kesukaannya konsumen yang ke arah apa. Nah itu Meg. Jadi kajian literatur itu nggak hanya sampai merangkum, tapi sampai ya tadi menyampaikan suatu pengetahuan baru atas kajian-kajian pembelajaran yang sudah kamu dapatkan dari banyak baca tadi. Iya iya Bu. Itu Meg ya. Iya Bu. Nah Paham saya. berarti setelah ini infokan juga udah WA Pak Gabriel, udah info minta approval ke Monita. Iya habis Apa? ini Bu, saya tadi di jalan soalnya baru sampai. Habis ini Nah, saya chat. chat Pak Gabriel kan kemarin maksudnya Mega kan angkatan awal nih, yang dari kemarin juga Iya, kita kok nggak tahu hilang nggak hilang. Maksudnya iya, biar segera saya izin untuk mulai melakukan skripsi pakai kajian literatur dengan Bu Yunita pembimbingnya gitu. Terus iya, yang bilang misalnya terkait Monita dan apa. Terus siap. ini kan sudah ya saya anggap biar kamu segera jalan ya. Biar Iya, nanti juga dapat masukan dari Pak Gabriel misalnya. Kayaknya nih kira menurut kamu selain Pak Gabriel yang cocok siapa lagi untuk jadi pengujinya? untuk ini kayaknya produk ini Pak Irfan juga bagus Bu kalau menurut saya. Kalau untuk masalah Anda produk, iya, kayaknya kalau pembuatan produk. Kayaknya Pak Irfan juga bagus Bu untuk yang pembuatan produk setahu saya. Kalau untuk produk. berarti gini, kamu pertama setelah ini ya tetap dipelajari ya sambil diperbaiki, Iya, baik yang PPT-nya sama yang di Word-nya iya, yang deskripsinya. Nanti coba tak kirimin balik yang skripsinya tolong diperbaikinya di mananya, tapi ini yang di PPT-nya juga diperbaiki. iya. Kemudian Siap Bu. nanti bilang Pak Gep, setelah bilang Pak Gep, terus juga tanyakan ke beliau, Pak, saya mau seminar proposal ini juga ada beberapa kali dirinya sama Bu Yun, Bapak ada waktu bisa kapan? Iya Bu. Minta Baik. Pak Gep sama minta Pak Irfan. Iya. Mumpung minggu depan, kalau bisa sih minggu depan atau minggu ya jangan lama-lama. Minggu depan boleh misalnya Jumat depan atau Kamis Ya, depan boleh atau Selasa. siap. Mumpung itu waktunya Ya, UAS kan nggak terlalu maksudnya nggak masih bisa lah agak maksudnya kosong para dosennya. Jadi ya biar Bu. enak dan kamunya juga masih nggak kejeda lama gitu loh. Nah, kalau Siap udah Bu. seminar itu enaknya kamu kalau habis seminar jangan bilang lagi Enggak langsung Bu. kajian literaturnya. Kalau perlu Iya, saya tuh sama yang Eni dan teman-teman lainnya tuh hampir setiap minggu tuh kita bimbingan kayak gini. Jadi biar siap Bu. biar bingung juga latihan pakai Google Hangout ini. Terus Iya, ya kamu lihat ya di layarmu itu kan ada tuh gambar kayak Firefox terus sama layar sama mikrofon. Itu artinya walaupun kamu slideshow itu ya di PPT-nya ya di komputernya mereka kan kelihatan PPT ya, tapi ada tengah-tengah itu artinya masih on. Tapi kalau itunya hilang, nah layar 3 tulisannya itu hilang, itu berarti meja lose kontak kayak tadi. Kayak tadi kan oh iya. kok hilang. Mungkin kamu nggak sadar karena keasikan presentasi. Iya, Tetap harus kan ini masih kelihatan kan, tapi ketika itunya iya hilang, Bu. berarti ada lost kontak malah sampai Pak
disconnect. Disconnect. Ya makanya saya telepon. Iya, Itu ketika lost connect kalau tadi. kita baru latihan pertama nih, besok lagi tuh nggak Ya, bingung. Ya. siap, Bu. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi kira-kira? Nah, oh ya Bu, untuk yang kemarin kan yang saya tanya yang untuk yang apa namanya perbedaan suhunya kemarin kan. Nah itu gimana Bu untuk ambilnya? Kan setiap jurnal berbeda-beda untuk suhu dan lama waktu pengeringannya. Lagi itu nanti di tabelnya lalu ada beberapa bahan, ada beberapa suhu yang berbeda. Dan di Iya. masing-masing kan udah dibahas juga ya. Nah ya itu tadi tugas Mega kajian literatur itu dengan melihat datanya orang-orang itu, dengan melihat data orang-orang yang suhu sekian, sekian, jurnal lainnya suhu sekian, karakter sekian, kan akhirnya bisa menimbulkan kesimpulan. Oh, kayaknya Bu dari 5 jurnal yang saya baca, misalnya semakin tinggi suhu itu gimana polanya, semakin rendah gimana. Ya nanti hasilnya ya mereka mungkin nggak akan tepat dapat 6-7 derajat enggak, tapi ya nanti kira-kira kisarannya atau optimumnya berarti sekitar sekian gitu, Max. Memang nggak bisa kita paksakan harus sama karena ya memang kajian literatur bukan bukan penelitian eksak. Berarti nanti dikira-kira ya dari beberapa jurnal untuk yang baiknya itu suhu berapa, untuk waktu pengeringannya suhu berapa, seperti itu ya Bu. Jadi lama waktunya. Iya, nanti gitu. Memang gitu nanti prosesnya. Oh ya. Nah, dalam mencari itu ya kamu kan harus baca nggak hanya 5 jurnal, 10 jurnal, kalau bisa sampai 25 karena kan macam-macam penelitian. Terus ya jangan yang tahun lama. Minimal 10 tahun terakhir nih paling enggak. Jadi paling enggak yang tahun 2000 ya, paling lambat itu 2010. Enggak boleh ada jurnalnya di bawah Ya, Bu. 2010. 2010 ke atas yang saya cari kemarin. Kalau apa namanya Bu? Kalau jurnal publikasi itu boleh nggak Bu? Maksudnya jurnal publikasi gimana? Untuk apa ya? Seperti kayak ada jurnal nih. Nah, itu labelnya itu dia itu jurnalnya publikasi gitu. Jadi inti-intinya saja yang ada di jurnal itu, Bu. Kayak hasilnya, metodenya hanya Jurnal nggak semua. Iya, nggak semua itu. Nah, sebenarnya Max justru ya memang yang kamu lakukan kajian literatur ini nanti kalau mau dipublikasi skripsinya itu ya dari jurnal review itu. Jadi kalau ada informasi di jurnal review itu boleh kamu pakai, tapi bukan sebagai yang dimasukkan tabel, tapi hanya sebagai tambah dukungan data, dukungan untuk bahas. Ternyata kan misalnya dari 20 jurnal yang mereka dapatkan rata-rata misalnya ada yang kisaran 60 sampai 90 misalnya. Ya. Nah, terus habis itu mereka lihat jurnal reviewnya orang itu begini. Nah, itu jurnal reviewnya orang itu kayak peneliti hal ini juga didukung oleh penelitian itu. Jadi jurnal review itu nggak jadi jurnal yang dipatok di awal, tapi dia pendukungnya. Kamu cari jurnal-jurnal penelitian. Berarti yang utama itu yang jurnal penelitian, untuk yang jurnal yang review itu hanya sebagai pendukung ya Bu? Nanti datanya kita perlu masukkan ke tabel kan. Maka jurnal review aja, kita kan nggak melakukan penelitian, dia juga ngambil penelitian orang gitu kan. Iya. Terus yang citasinya kita masukkan daftar pusaka, ya harusnya orang yang punya penelitian dong, bukan reviewnya. Iya. Oh iya Bu. Nah review itu hanya dipakai untuk membantu pendukung pembahasan, tetap kamu carinya jurnal yang penelitian. Yang penelitian. Yang penelitian, baik yang nasional ataupun cari yang internasional. Internasional. Kata kuncinya Max, kalau nggak nemu kata Taylor, mau ringan terus juga kalau bahasa Inggris cari Max. Jadi jangan hanya kepaku dengan nama yang kita kenal Taylor, tapi nama alatnya, nama daerah, nama ilmiah. Udah beberapa sih Bu, kalau yang jurnal internasional ada, sudah saya dapat juga untuk yang kelornya itu, untuk yang apa namanya teh daun kelor ada. Untuk yang melati nanti saya cari lagi Bu, saya banyak yang bukan dengan daun melati soalnya.
mungkin variasi. mereka juga perlu mencantumkan. Kenapa mereka di sini juga memberikan usulan daun kelor itu sama melati. Kan itu di meja kan ada banyak tuh orang pakai daun apa, daun sama apa, daun kelor gitu Iya, kan. iya. Nah itu nanti mereka juga bisa kasih alasan. Ternyata sebenarnya kayaknya lebih melati ini selain punya manfaat kesehatan lebih ke arah aroma itu penjualnya. Jadi nanti misalkan ditanya pakai kenapa kok ada telur aja, kenapa kok pakai melati, kayak gitu-gitu Oh kan. ya, Bu. Sebagai. Nanti kan harus cari jurnal juga loh melati ini misalnya untuk dijadikan teh dengan kombinasi berbagainya atau gimana. Iya. Apa sih yang ditanya? Iya, Bu. Sudah, Bu. Alhamdulillah kalau sudah. Nah, berarti itu tugasnya ya. Nanti saya Iya. minta tolong direpotkan ke Bu Yunita profitnya atau persediaannya Pak Irfan sama Pak Oke, Bu. Nanti kalau soalnya kan Ya. sudah dimasukin di Monita. Kalau sudah dimasukin di Monita Ya. dan udah ada Pak Gabriel, jadi nggak bisa saya doang. Makanya tadi kan saya minta kamu Pak Gabriel. Iya. Nanti saya bisa isikan bimbingan. Soalnya bimbingannya minimal 5 kali bimbingan baru bisa menghasilkan seminar proposal. Seminar proposal. Ya, Saya bilang pokoknya kalau Mega tugas apa yang di WA layanan online sudah saya hitung bimbingan sekali, nanti saya laporkan. Cuman kan saya butuh nulisnya di monitanya kalau udah ikut monita. Iya, Bu. Ya gitu ya. Baik. Ada lanjutannya kan? Iya, Bu. Alhamdulillah, mari kita Sudah, Bu. tutup forum ini dengan berdoa semoga niatan baik Mega ini diberikan kemudahan sama Allah, dijaga, karena diberikan kesehatan, kesempatan, waktu dari Rizky untuk melakukannya sampai selesai. Kita bisa sudah selesaikan ya Meg ya, sampai UCC. Inilah lancar ya. Amin, amin. Terima kasih. Oke, berdoa dapat dicukupkan. Mungkin itu yang dapat Bu Yun bimbingan hari ini. Ya, kalau ada salah, saya mohon maaf. Nanti ini kan saya rekam ya. Nanti saya sharekan juga biar mereka juga tahu. Oh, aku kalau presentasi benar aja atau gimana nanti dia bisa dibuat. Iya, Bu. Oke? Ya, siap. Itu dulu ya. Terima kasih Mega. Pamit deh. Terima kasih Bu Ngge, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.